Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? La'alakum fi khair. Masya Allah, anak-anak kelas 3 tahfiz, anak-anak kelas 3 yang solih bertemu dengan Bu Friska dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pertemuan awal atau pertemuan pertama ini, Bu Guru akan menyajikan video pembelajaran dari buku yang kita pakai ya. Kalian bisa nanti membuka bukunya yang judulnya ESPS ya. Buku Bahasa Indonesia bisa dibuka. Nah, coba kalian buka halaman pertama ya. Bu Guru langsung saja. Sebelumnya kalian harus sudah murojaah terlebih dahulu ya, murojaah surat, hadis, zikir pagi juga ya. Terus jangan lupa untuk sholat duha. Jangan lupa sarapan supaya sehat ya. Olahraga juga di masa pandemi seperti ini. Coba dibuka bukunya ya, halaman 1. Ya, di situ tema 1. Tema 1 adalah makhluk hidup dan perkembangbiakannya. Bu Guru harap anak-anak sekalian bisa menyimak apa yang Bu Guru sampaikan supaya lebih jelas ya. Jadi sambil Bu Guru menyampaikan, kalian bisa sambil membuka bukunya, membaca bukunya, dan disimak baik-baik. Kita mulai ya pembelajarannya. Nah, kalian lihat di situ ada satu teks ya di buku. Nah, di sini Bu Guru sudah menaruhnya di slide atau di video dengan menggunakan kotak. Nah, kalian bisa melihat di video Bu Guru atau di buku. Kita membaca bersama-sama ya. Mita memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Kelinci peliharaannya diberi nama Putih. Setiap hari, Mita merawatnya dengan baik. Mita selalu memberikan makan dan memandikannya secara teratur. Selain itu, Mita juga memberikan tempat tinggal yang bersih dan nyaman untuk kelinci peliharaannya. Di rumah Mita juga tumbuh pohon mangga. Mita sangat senang jika buahnya sudah masak. Dan begitu, Mita dapat memakannya bersama-sama. Kucing dan pohon mangga adalah makhluk hidup. Keduanya mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Dapatkah kamu menjelaskan urutan pertumbuhan kelinci atau perkembangbiakan pohon mangga? Bagaimana caranya? Sampaikan dengan kalimat yang benar. Nah, di pembelajaran awal ini di tema 1 kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan perkembangbiakannya. Nanti kalian akan belajar ya tentang perkembangbiakan makhluk-makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada banyak, ya terutama kita sendiri manusia termasuk makhluk hidup. Lalu hewan dan tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Nah, di video Bu Guru menampilkan di situ ada gambar kelinci dan pohon mangga ya. Ini adalah dua contoh makhluk hidup. Makhluk hidup itu masih banyak. Hewan, semua hewan itu makhluk hidup. Semua tumbuhan juga disebut makhluk hidup ya. Nah, coba kalian buka di buku halaman 2. Ayo dibuka halaman 2. Nah, di situ Masya Allah gambarnya bagus sekali ya. Ada gambar orang sedang mancing, ada katak, bebek, dan semacamnya. Coba kalian baca atau kalian bisa menyimak penjelasan Bu Guru ya. Perhatikan gambar danau berikut. Danau adalah tempat tinggal beberapa makhluk hidup. Dapatkah kamu menyebutkan makhluk hidup apa saja yang dapat hidup di danau? Bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu? Mintalah temanmu menebak jawabannya. Setelah menjawab, diskusikan hasilnya bersama-sama. Nah, karena kita belajarnya dari rumah ya, kalian di rumah, Bu Guru di sekolah, teman-teman kalian di rumah mereka masing-masing. Jadi, kalian mengerjakannya bisa minta tolong kepada Umi, Abi, ataupun kakak-kakak kalian di rumah ya. Nah, di situ kalian diminta untuk menyebutkan makhluk hidup apa saja yang hidup di danau atau yang ada di gambar tersebut. Nah, coba kalian lihat di gambar tersebut ya. Nah, di video sudah Bu Guru kasih 7 kotak ya. 7 kotak itu berisikan
nama-nama makhluk-makhluk hidup yang ada di buku di halaman 2 itu ya. Nah, di situ ada manusia, capung, katak, tanaman-tanaman, bebek, burung, dan ikan. Di situ banyak makhluk hidup ya. Nah, nanti bisa diskusikan jawabannya bersama Umi, Abi, atau kakak-kakak kalian di rumah. Sekarang lihat halaman 3. Halaman 3, A. Mencermati kosakata dalam teks pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Dalam sebuah cerita, kita akan menemukan banyak kosakata. Kosakata-kosakata itu tentu saja berkaitan dengan tema cerita. Bacalah cerita berikut. Nah, kalian lihat ya. Di sini kita akan membaca teks cerita. Di paragraf selanjutnya, kelinci dan pohon mangga di rumah Mita tumbuh dengan baik. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Pohon mangga tumbuh subur. Pohon mangga tumbuh dari biji yang ditanam. Kosakata apa saja yang kamu temui pada cerita di atas? Coba cermati kembali cerita di atas. Cerita tersebut bertemakan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah kelinci dan pohon mangga. Kosakata dalam cerita tersebut misalnya kelinci, pohon mangga, tumbuhan, berkembang biak, melahirkan, subur, dan biji. Nah, di situ kosakata yang dapat diambil, Bu Guru kasih warna pink ya. Bu Guru kasih warna pink di situ, kalian bisa lihat. Jadi dari teks di paragraf kedua, kita disuruh mencari kosakata apa saja yang bisa kita pelajari. Nah, di situ ada kosakata kelinci, pohon mangga, tumbuhan, berkembang biak, melahirkan, subur, dan biji. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada info. Tema adalah pokok pikiran sebuah cerita. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang. Semakin kaya kosakata, maka kita akan semakin lebih mudah untuk menjadi pembaca cepat. Nah, kalian wajib menghafal pengertian ini ya. Di sini ada pengertian dari tema dan kosakata. Kosakata itu apa tadi? Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang. Jadi kosakata itu adalah kata-kata yang sudah kalian ketahui atau kalian hafalkan. Contohnya mufradat. Ya, kalau di bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris ada vocabulary. Nah, itu kosakata-kosakata yang kalian hafalkan dan kalian ketahui. Lanjut ke halaman 4. Silakan dibuka halaman 4. Kosakata apa lagi yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup? Coba sebutkan. Nah, nanti ini bisa dicari lagi ya. Banyak kosakatanya tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Kalian bisa mendiskusikan bersama orang tua kalian di rumah. Untuk mengetahui kosakata, kamu dapat membaca dengan teliti cerita tersebut. Jika ingin memperkaya kosakata, kamu perlu banyak membaca buku. Semakin kita terbiasa melihat sebuah kosakata, maka kecepatan membaca kita juga akan semakin bertambah. Sekarang bermainlah bersama teman sebelahmu. Bacalah teks berikut selama 5 detik. Nah, di sini disuruh membaca bersama teman lagi ya. Tapi karena teman-temannya di rumah masing-masing, jadi silakan membaca sendiri atau jika didampingi Umi atau Abi atau kakak kalian, bisa bersama keluarga kalian di rumah ya. Nah, coba lihat di situ. Kalau di video di sebelahnya ya, dari kata manusia, kalau di buku sudah dikotakin warna krem. Nah, kalian baca. Manusia dan hewan bergerak untuk mencari makan. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari menggunakan kaki. Katak bergerak dengan cara meloncat untuk mencari makan. Burung terbang dengan menggerakkan sayapnya, sementara ikan bergerak menggunakan sirip di tubuhnya. Setelah itu, tutuplah bukumu. Sebutkan kosakata sebanyak-banyaknya sesuai teks yang dibacakan dalam waktu 10 detik. Nah, di sini banyak kosakatanya ya. Bu Guru kasih contoh, kita bisa mendapatkan kosakata manusia, hewan, bergerak, makan,
berjalan, berlari, katak. Nah, itu contohnya ya. Jadi di sini kita disuruh mencari kosakata yang bertemakan makhluk hidup dan perkembangbiakan. Nah, contohnya seperti itu. Terus ada katak, bergerak, meloncat. Nah, itu kan contoh perkembangbiakan katak. Makhluk hidupnya katak. Seperti itu ya. Terus ada juga burung. Nah, burung ini makhluk hidupnya. Perkembangbiakannya mereka terbang. Gitu ya. Lalu ada lagi makhluk hidupnya ikan. Nah, perkembangbiakannya mereka bergerak menggunakan sirip. Nah, berarti kosakatanya sirip. Seperti itu ya. Nanti bisa latihan lagi di rumah. Sekarang lihat halaman 5. Ya, halaman 5. Di situ sudah Bu Guru fotokan, kasih foto bukunya. Nah, di sini ada kegiatan 1.1. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan latihan kalian. Nanti kalian kerjakan yang nomor 3 ya. Di situ kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian baca yang nomor 1, lalu dikerjakan yang nomor 3-nya. Nanti kita bahas lagi tentang tugasnya. Sekarang dilihat halaman 6 di sampingnya. Kalau di buku di baliknya ya. Di situ ada kuis. Kalian lihat di kotak yang besar ada kuis. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lengkapilah huruf yang hilang pada kata-kata dalam kalimat. Silakan dilihat nomor 1. Ayah Agnes memelihara bebek. Bebek ayah masih anak-anak. Anak bebek lahir dari telur. Jadi bebek berkembang biak dengan cara. Nah, di situ ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 kotak. Bebek berkembang biak dengan cara, di situ sudah ada huruf B, R, T, L, R. Nah, di sini kita bisa mengisi ya. Kalian siapkan pensil. Ya. Kalian siapkan pensil, lalu Bu Guru menjawab pertanyaannya, nanti kalian tulis ya. Nomor 1 silakan ditulis bertelur. Nah, berarti kotak yang kosong di situ ada huruf B pertama kan. Nah, kotak yang kedua diisi huruf E. Lalu kotak yang kelima ditulis huruf E juga. Lalu kotak yang ke-7 diisi huruf U. Nah, jadi bertelur. Bu Guru ulangi ya. Kotak yang kedua huruf E, kotak yang kelima huruf E, kotak yang ke-7 huruf U. Jadi bertelur. Nomor 2. Di kebun paman terdapat tanaman pisang. Tanaman pisang tidak berkembang biak dengan. Nah, di situ ada 4 kotak. Tanaman pisang tidak berkembang biak dengan. Sudah ada huruf B. Setelah itu kotak kosong. Kotak kosongnya diisi huruf I ya. B, I, lalu ada huruf J, B, I, J. Kotak yang terakhir diisi dengan huruf I lagi. Biji ya. Biji. Lalu melainkan dengan. Nah, di situ ada 5 kotak. Sudah ada huruf T depannya. T. Silakan ditulis ya. Kotak yang kedua U, kotak yang ketiga N, kotak yang keempat A. Nah, kotak yang kelima S. Jadi tunas ya. Nomor 2 yang pertama tadi biji, lalu yang kedua adalah tunas. Bisa ya? Nah, sekarang sebenarnya ini halaman 7 ya. Masih halaman 6, afwan. Kalian baca. B. Mendengarkan teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Saat guru membacakan sebuah teks, apakah kamu mendengarkan dengan cermat? Mendengarkan dengan cermat dapat membantumu berkonsentrasi. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Dengarkan gurumu membacakan teks berikut.
Ya, dengarkan Bu Guru membaca. Di situ kalau di buku kotak yang warna krem. Kalau di video di sini ada yang pertamanya kata makhluk ya. Kalian dengarkan Bu Guru baca. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup yang lahir akan tumbuh dan berkembang hingga dewasa. Makhluk hidup dewasa akan berkembang biak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, kalian lihat di halaman 7, kosakata apa saja yang kamu dengar dari teks tersebut? Tiap kosakata juga memiliki arti. Contoh kosakata pada teks tersebut yaitu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan anak atau keturunan. Nah, kalian coba lihat lagi di halaman 6 ya, di situ ada info. Saat mencermati kosakata, sering ditemukan kata yang sulit dimengerti. Makna kata sulit tersebut dapat diketahui dengan cara mencari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi seperti itu ya. Ketika kita mempelajari tentang kosakata, ada kata-kata yang sulit kita mengerti. Nah, kalau kalian ingin mencari artinya, silahkan cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalian lihat halaman 7. Ayo mendengarkan percakapan tentang perkembangan suatu makhluk hidup. Dengarkan gurumu saat membacakan teks percakapan. Mendengarkan dengan seksama akan memudahkanmu menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, sekarang kalian lihat di video ini ada satu percakapan ya. Nah, kalian mendengarkan Bu Guru membaca percakapan tersebut. Di sini ada percakapan antara Ajeng dengan ibunya ya, Ibu Ajeng. Dengarkan ya. Ibu sedang apa? Ibu sedang menanam pohon tomat. Bolehkah Ajeng membantu ibu? Tentu saja. Ayo ke sini. Ibu, di mana pohon tomatnya? Ibu bilang kita akan menanam pohon tomat. Benar Ajeng, akan tetapi kita akan menanam tomat menggunakan biji tomat ini. Jadi pohon tomat berasal dari biji tomat, Bu. Lalu, benar, jika ditanam, biji tomat akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman muda. Jika terus dirawat dengan baik, tanaman itu akan semakin besar. Apabila semakin besar dan menjadi pohon, nantinya pohon itu akan berbuah dan menghasilkan tomat yang baik. Oh, begitu ya, Bu. Sekarang Ajeng mengerti. Ajeng akan merawat biji tomat ini hingga dewasa dan dapat berbuah nantinya. Itu baru anak ibu yang pintar. Nah, dari percakapan tersebut, ya, kalian lihat di halaman 7. Di situ kan ada mendengarkan teks tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, tadi nomor 1 kalian lihat, kalian sudah mendengarkan Bu Guru membacakan percakapan tadi ya. Lalu yang nomor 2, nah itu yang kalian kerjakan. Jadi tugasnya kalian lihat di sini adalah halaman 5 dan halaman 7. Halaman 5 kalian kerjakan yang nomor 3 ya, yang nomor 3 saja di bukunya. Tapi kalian baca dulu yang teks nomor 1-nya ya. Yang dikerjakan nomor 3 di buku, langsung di buku itu. Lalu juga tugasnya yang halaman 7, kalian kerjakan nomor 2 ya, nomor 2-nya saja. Ya, sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Insya Allah kedepannya Bu Guru akan menyampaikan materi lebih baik lagi. Ya, dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.